Halo semuanya, balik lagi dengan Putu Reza, dan sambil menunggu saya selesai nge-review iPhone 14 Plus dan ada juga Google Pixel 7 yang masih ngumpulin sampel foto, saya mau ngomongin satu handphone flagship Samsung yang udah cukup lama, yaitu ini dia, Samsung Galaxy S21 Ultra. Ada beberapa orang yang notice pas saya bikin video good luck yang sebelumnya, dan karena bentar lagi nih handphone bakal masuk lapak online buat dijual, saya pikir nggak ada salahnya nih untuk dibahas ulang. Ada dua faktor utama yang bikin saya pengen ngomongin lagi, yaitu soal performanya dan tentu saja harga yang lebih murah. Murah di sini itu bukan 5 atau 6 juta ya, nggak segitu. Tapi dia saya cek di marketplace masih di kisaran 8-10 juta. Cuma mengingat ini adalah mantan flagship, jadi menurut saya harga segitu udah tergolong murah. Handphone ini umurnya udah 1,5 tahun ya, rilisnya tahun 2021. Jadi beberapa fitur dan specs emang udah nggak standar 2022 lah ya, mungkin udah kelihatan ketinggalan. Cuma di saat yang bersamaan saya juga ngelihat banyak sekali bagian yang di sini itu ternyata nggak beda jauh sekalipun kita bandingkan dengan flagship Samsung yang baru-baru. Seperti contoh untuk layarnya deh, Galaxy S21 Ultra ini masih bisa banget bersaing dengan yang baru-baru sekalipun karena secara teknologi dia dari dulu udah bagus. Kualitas visualnya kita nggak perlu raguin lagi lah ya, nama juga Samsung, dia udah support HDR juga, refresh rate tinggi, dan semua itu hadir tanpa terkecuali. Kualitas audionya juga mantap dari speaker, dan ini menurut saya udah jelas memadai banget untuk menjadikannya sebagai perangkat multimedia. Tapi dari sekian banyak specs, salah satu yang mungkin akan kelihatan kurang di atas kertas paling tidak bagi sebagian orang adalah chipset yang digunakan karena handphone ini masih menggunakan Exynos. By the way, ini adalah flagship Samsung terakhir yang masih pakai Exynos. Karena setelahnya kayak Galaxy Z Fold 3, S22 series, dan Galaxy Z Fold 4 sampai Z Flip 4, semua itu udah ganti pakai Snapdragon. Apakah dengan Exynos ini jadi jelek? Jawabannya enggak sih sebenarnya ya, karena sepengalaman saya untuk mencoba lagi menjadikan handphone ini sebagai daily driver atau handphone harian, Galaxy S21 Ultra ini ternyata masih nyaman untuk dipakai ya pada berbagai macam aktivitas. Perbedaan kecepatan chipset ya hampir nggak kerasa sebenarnya, apalagi kalau handphonenya cuma dipakai buat aktivitas yang standar-standar. Contoh, buat orang kantoran deh yang HP-nya banyak kan mungkin dipakai buat komunikasi, terus ditambah sedikit media sosial dan main game ya nggak banyak-banyak. Ya handphone ini menurut saya nggak perlu diraguin lagi, masih akan tetap sangat nyaman buat dipakai. Apalagi ini adalah S-Series ya, pertama yang waktu itu akhirnya support penggunaan S Pen, sehingga buat orang yang memang membutuhkan stylus, entah itu untuk nyatet maupun coret-coret, ya udah terpenuhi semua di sini. Palingan yang kurang itu penempatan aja sih, karena kan nih handphone dia versi lama, dia S Pen-nya belum masuk ke dalam, jadi masih di casing dan ditaruh di samping sehingga kayak tebel sebelah gitu. Tambah lagi, ini kan handphone bukan handphone yang kecil ya, ukuran cukup besar, jadi mungkin sebagian orang akan ngerasa kurang nyaman. Kalau untuk main game sendiri, selama nggak harus settingan rata kanan, grafis yang maksimal, yang terlalu berat, kayak misalnya Genshin Impact, sebenarnya ini masih bisa-bisa aja. Andai mau dicoba pun sebenarnya nggak masalah, cuma kalau saya bisa kasih saran, mendingan ditambahin active cooler ya, kayak kipas di belakang, karena gimana pun Exynos di sini cukup cepet panas kalau digunakan untuk aktivitas yang intensif. Sisanya kalau misalnya kayak main game Clash Royale, main Captain Tsubasa kayak saya, atau mungkin main Mobile Legends, ini mah enteng, di sini nggak masalah. Habis itu, buat baterainya, ini adalah bagian yang sepengalaman saya itu agak cukup aneh sebenarnya. Dulu waktu saya nge-review HP ini tahun 2021, ini handphonenya palingan cuma dapat screen on time sekitar 6 jam aja lah ya dalam pemakaian satu hari. Kalau kamu pengen lihat videonya, saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Nah sekarang, dengan unit yang sama, dengan pemakaian yang mirip-mirip, begitu saya pakai, ternyata dia malah bisa mendapatkan waktu yang lebih panjang. Sedikit sih, tapi berubah, dan mungkin ini nggak dirasakan oleh semua orang, tapi menurut saya kok malah jadi lebih awet dibandingkan yang dulu. Habis itu, hal bagus lagi yang perlu diomongin dari HP ini, dan ini saya yakin buat mereka yang pakai Samsung udah tahu ya, tidak lain adalah soal software-nya. Galaxy S21 Ultra dan S21 series lainnya udah dipastikan akan menjadi salah satu seri yang menerima pembaruan One UI terbaru dan juga Android 13. Tanggalnya emang belum keluar, tapi mestinya nggak akan lama setelah Galaxy S32 series dan juga Fold.
Untuk sekarang, posisi softwarenya itu udah baru banget dengan patch keamanan bulan Oktober. Jadi itu persis banget dengan flagship Samsung yang baru-baru sekalipun. Jadi kalau kita ngeliat dari sini aja, sebenarnya kalau menurut saya nggak ketinggian kalau kita buat ngarep, ini bisa segera dapat update yang terbaru juga. Untuk bagian kamera, sama seperti poin lainnya, Galaxy S21 Ultra ini sama sekali nggak tertinggal jauh dibandingkan handphone yang lebih baru. Di bagian belakang, dia masih setia dengan 4 kamera yang resolusi paling gedenya itu 108 megapiksel. Hal lain lagi yang menarik juga nih di luar soal angka tadi adalah fitur software, karena ini sudah diupdate sama Samsung sehingga tersedia secara lengkap via Gallery, salah satunya kayak Object Eraser. Fitur ini mungkin lebih akrab dengan Google Pixel ya, tapi di sini pun Samsung menyediakan. Kalau secara hasil dia emang tidak seajaib punyanya Google, tapi pada banyak kesempatan selama gambarnya bukan yang susah banget, nggak banyak elemen apa-apa, fitur ini tuh masih bisa bekerja dengan sangat baik. Selain itu, di handphone ini juga tersedia untuk fitur editing warna yang akan sangat berguna bagi mereka yang mungkin yang nggak punya langganan Lightroom atau aplikasi sejenisnya. Jadi kalau misalnya pengen edit warna tertentu di sebuah foto, ya Samsung udah nyediain langsung di handphonenya tanpa perlu install apa-apa lagi. Secara hasil udah bisa ditebak, kalau Galaxy S21 Ultra ini adalah handphone dengan kamera yang masih sangat baik dan bisa banget bersaing dengan standar tahun ini, bahkan mungkin tahun depan masih bisa ya kalau misalnya produsen handphone ya, smartphone nggak melakukan sesuatu yang signifikan. Ini sebenarnya masih bagus. Detail dan ketajamannya masih oke, warnanya pun punya saturasi tinggi yang kalau dilihat-lihat disukai oleh cukup banyak orang ya. Dan image range-nya juga cukup baik, tapi untuk lensa utamanya aja. Sedangkan kalau kita pindah ke lensa ultra wide, hasilnya sih oke, tapi masih setingkat di bawah lensa utama kalau dari segi kualitas. Untuk lensa telefoto atau periskop performanya juga baik, dan sebenarnya menurut saya ini bisa banget dipakai buat yang foto-foto jauh. Contohnya kayak misalnya yang lagi sering nonton konser tapi dapatnya jauh dari panggung, nah ini tuh masih bisa dipakai. Kemudian kalau kita pindah ke kondisi low light, hasilnya kalau menurut saya juga tergolong baik dengan atau tanpa night mode ketika menggunakan lensa utama. Kalau untuk ultra wide, mendingan nggak usah. Telefoto juga masih oke selama objeknya dapat cahaya yang bagus. Di bagian video, fitur besar Samsung udah jelas adalah perekaman dengan resolusi 8K 24 fps. Walaupun sampai seri yang baru juga ini masih jarang, atau mungkin lebih tepatnya saya bilang nggak pernah dipakai, tapi sebenarnya sekedar pengingat aja kalau handphone Samsung udah dari 2021 kemarin bisa ngerekam dengan resolusi 8K. Untuk standar 4K 30 fps hasilnya sudah bagus, bisa banget dimaksimalin untuk rekam momen atau buat mereka yang pingin bikin konten. Ya, sampel video nih untuk S21 Ultra 4K 30 fps. Langsung aja bisa lihat nih masih oke pencahayaannya. Kita coba zoom. Ini 3, ini 10. Kita geser. Detailnya masih dapat ya. Kita balik satu lagi. Sana dynamic range. Sambil jalan kita lihat stabilisasinya handheld. Ya, kayak udah cukup, dan sekarang kita pindah ke kamera depan nih. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke, untuk video kamera depan ini dia S21 Ultra sambil jalan di tempat yang sama. Wah, ini sih hasilnya masih oke banget ya. Masih bagus banget. Walaupun handphone udah hampir 2 tahun, tapi kualitas videonya masih mantap. Dynamic range juga masih oke. Audio bisa langsung didengar, cakep. Habis ini kita pindah ke low light ya, kita cek juga gimana kualitasnya, masih worth it, masih layak atau enggak. Sekarang ini kamera depannya Samsung Galaxy S21 Ultra low light masih bagus ya. Hasilnya masih oke banget untuk sebuah handphone yang udah 2 tahun.
Ambil jalan, mungkin ada kita buka dulu sebentar. Nah, detailnya bisa langsung lihat gimana di muka segala macam sambil jalan. Goyang-goyangnya seperti apa, kalau saya diam seperti apa. Nah, ini dia hasilnya, menurut kalian oke atau enggak? Terus pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Jadi kalau kita mempertimbangkan apa yang didapatkan dan juga harga S21 Ultra di tahun ini yang menurut saya sudah semakin murah, HP ini tentu akan masih sangat layak dipertimbangkan oleh sebagian orang. Fitur-fitur lengkap, performa juga baik. Palingan catatan tersendiri adalah buat mereka yang ingin menggunakan handphonenya untuk gaming intensif, maka mungkin ini bukanlah handphone terbaik. Tapi di luar itu untuk kebutuhan yang lain, menurut saya ini handphone masih oke banget. Jadi itu dia untuk omong-omong singkat saya tentang review Samsung Galaxy S21 Ultra di tahun 2022. Semoga bisa menjadi alternatif dan referensi bagi mereka yang mungkin sedang mencari. Saya tidak ngasih link pembelian di bawah ya, karena kan handphone second ya, jadi silahkan dicari aja yang menurut kalian seller oke. Jadi kalau misalnya udah dapet dan emang dirasa cocok, langsung dibeli aja. Tapi mungkin bukan untuk pemakaian jangka panjang yang mungkin sampai 3-4 tahun ke depan ya, mungkin kayak 2 tahun ke depan masih oke, tapi lebih dari itu ya itu balik ke kebutuhan masing-masing. Sebagian mungkin masih ngerasa oke, sebagian mungkin masih ngerasa harus ganti. Futurisa pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.